Shalom. Apa kabar? Belum semangat semua nih. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Allah kita sungguh baik dan teramat baik. Amin. Hingga pada pagi hari ini kita ada sebagaimana adanya karena cinta kasih Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari sapa satu dengan yang lainnya. Katakan, damai sejahtera Allah ada di dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita mau satukan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Kita menyatakan syukur kita kepadanya. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan bahwa pada hari ini kami masih diberi kesehatan, kekuatan. Kami masih diberikan kesegaran jasmani rohani Tuhan. Semuanya itu karena kasih anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyatakan syukur kami kepadamu karena Engkaulah yang memberikan segalanya bagi kami. Hingga pada hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di sini Tuhan untuk bersekutu mencari wajah dan kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau serahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, menjamah setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, kami rindu beri yang terbaik bagi Engkau Tuhan, karena Engkaulah Allah yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, amin, haleluya. Semua jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Datanglah kembalinya.
merasakan kasih setia Tuhan sepanjang minggu ini. Mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagi kita semua. Kita akan sambut firman Tuhan. Mari kita mengarahkan hati kita dan pikiran kita. Kita sadari bahwa Tuhanlah harapan kita satu-satunya. Mari kita tetap berpegang teguh kepadanya, karena kasih setianya begitu besar bagi kita. Haleluya Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam
dalam tangan darahmu, salibmu tebus hidupku. Namamu berkuasa Tuhan, berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri dan katakan kasih-Mu. Haleluya. Begitu nyata dalam hidup kami Tuhan.
Shalom saudara GPKDI, Family of God Pontianak, shalom shalom. Thank you untuk Papa yang udah kasih kesempatan iso sharing hari ini di dalam ibadah kita. Kita sama-sama berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu. Kami pengen belajar Tuhan tentang isi hati Tuhan, biar kami bisa mengenal-Mu, kami bisa menangkap pesan-Mu, dan kami bisa dikuatkan. Dan setiap kami bisa punya pandangan yang baik, pandangan yang benar tentang Tuhan, dan kami bisa menghadapi masa-masa sukar ini. Mungkin ada di antara kami yang biasa saja, tapi kami percaya Tuhan, firman ini menguatkan kami, karena masa sukar gak bisa dihindari, tetapi kami percaya penyertaan Tuhan juga gak pernah habis di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pimpin Yesus supaya Yesus sampaikan apa yang jadi isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, hari ini saya pengen bahas tentang kehilangan. Kita semua pasti mengalami yang namanya kehilangan. Dan kita mau belajar dari kitab Ayub 1 sama Ayub 2, dan juga nanti ada dari kitab Roma. Saya akan tutup dengan firman Tuhan yang Paulus tulis untuk jemaat di Roma. Kita buka dulu sama-sama di dalam Ayub 1. Saya akan bacakan untuk saudara boleh simak baik-baik. Ayub 1, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, dia jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di daerah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Saudara, di sini kita lihat ada salah satu orang yang kita sama-sama mungkin sudah tahu. Kalau saudara belum tahu, ada yang namanya Ayub. Ya, tadi kita udah baca, dia itu orang yang diberkati Tuhan, takut akan Tuhan, hidupnya saleh, jujur, bukan mafia, bukan penipu. Dia punya anak-anak yang banyak, dan anak-anaknya juga dia kasihi. Dosa anak-anaknya yang mungkin dilakukan sama anak-anaknya, dia yang tanggung dengan memberikan persembahan. Jadi orangnya saleh sekali. Tapi kita lihat di ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya," tubuhnya maksudnya ya. "Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan." Saudara, iblis berusaha menguji Ayub. Ya, Tuhan membanggakan Ayub di depan iblis. Tuhan bilang, "Kamu lihat Ayub, orangnya saleh, takut akan aku." Tapi iblis bilang, "Ya gimana gak takut akan Tuhan? Tuhan jagain dia, Tuhan berkati dia, ya takutlah sama Tuhan. Dia taat sama Tuhan. Coba kalau Tuhan cabut pagar-pagar perlindung." Nah, di kehidupan kita nih ada pagar-pagar perlindung, saudara. Kita dilindungi sama malaikat-malaikat Tuhan. Perlindungan Tuhan ada atas kita. Ketika ujian datang, tadi kalau kita baca sama-sama, ujian bukan datang dari Tuhan. Ujian datangnya dari iblis. Tapi Tuhan mengizinkan ujian itu mencobai kita. Ujian itu diizinkan untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Seperti contohnya Ayub. Kenapa Tuhan izinkan? Nah, di sini sebenarnya Tuhan mau membuktikan bahwa Ayub takut akan Tuhan bukan karena berkat.
Kita lihat iblis berusaha, tapi Tuhan di pasal pertama Tuhan bilang ke iblis, jangan apa-apakan dia. Kamu boleh kotak-katik semua yang ada di sekelilingnya, tapi jangan sentuh tubuh Ayub atau dirinya Ayub. Kita baca di ayat 13. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan di rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, ini yang jaga kandang lembu baru ngomong nih, lagi ngomong, tiba-tiba datang lagi orang lain. Berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Sedang orang itu berbicara, datang lagi orang lain yang berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Belum selesai saudara, udah lembu habis, kambing domba habis, unta habis dalam waktu yang berdekatan. Sementara orang itu berbicara, datang lagi orang lain berkata, anak-anak tuan yang lelaki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari sebelah padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati semua. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Saudara bayangin, dalam detik yang bersamaan, bisa dibilang tuh dalam waktu yang bersamaan, bukan selingan seminggu, 2 minggu, beberapa jam, enggak. Sedang orang ngomong, datang lagi orang lain, datang lagi orang lain memberitahukan kejadian yang bertubi-tubi terjadi dalam waktu dekat. Itu bisa dibilang yang namanya kambing domba itu perlu waktu ya untuk mereka berkembang biak jadi sebanyak yang seperti kita baca di ayat pertama. Ayub punya banyak sekali unta, kambing domba, lembu yang udah dipelihara, dikelola dengan baik bertahun-tahun habis dalam satu malam. Bukan cuma itu, anak-anaknya yang dia kasihi. Bayangin saudara, kita punya orang yang kita kasihi, dipanggil sama Tuhan. Tuhan izinkan iblis merusak semuanya yang Ayub punya. Kalau saya jadi Ayub, wah saya udah gila kayaknya saudara. Saya udah bisa kehilangan kewarasan saya karena terlalu overwhelming tuh bahasanya apa ya? Terlalu, ya kita baru berusaha mencerna apa yang terjadi, udah ada lagi yang kejadian. Ibaratnya kita baru ketipu, tiba-tiba ngalamin kecelakaan. Kita baru kecelakaan, tiba-tiba kita dapat kabar orang yang kita kasihi dipanggil Tuhan. Itu kan sangat-sangat mencekam gitu ya. Kita sampai nggak bisa punya kesempatan untuk mencerna apa yang sedang terjadi. Emosi kita belum sempat kita mau nangis udah dihajar satu-satu gitu loh. Kita baru pengen sedih, baru pengen memaknai apa yang terjadi, kita nggak sempat. Ayub nggak sempat. Tapi di ayat 20, Ayub punya respon yang luar biasa. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya, dia mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Wow. Saudara, kita mungkin belum mengalami yang sesusah apa yang Ayub alami. Tapi kita pasti pernah mengalami kehilangan. Mungkin kita sudah berusaha dengan baik menjaga kesehatan, kita kehilangan kesehatan kita sakit. Mungkin kita sudah berusaha menjaga hubungan dengan orang tua kita, bertahun-tahun memperbaiki hubungan dengan anak kita, dengan saudara kita, tapi tiba-tiba ada segelintir hal, akhirnya hubungan yang baik itu hilang. Atau mungkin orang-orang yang kita kasih, atau mungkin uang kita, apa yang kita miliki, benda yang kita miliki, harta benda. Tapi apakah kita bisa punya respon seperti apa yang Ayub bisa lakukan? Apakah kita bisa berkata bahwa dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali kepada Tuhan?
Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saya dapat sebuah hikmat, saudara. Kenapa Ayub bisa meresponi kehilangan dengan begitu bijaksana dan dia bisa move on dengan cepat. Bisa dibilang Ayub itu orang yang move onnya cepat banget. Kita aja kalau misalnya dulu masa pacaran, mungkin kita move on dari mantan kita aja susah, saudara. Atau move on dari rasa kehilangan, rasa kepedihan. Ada salah satu hamba Tuhan, Pendeta Yeri Patinasarani, beliau berkata seperti ini, yang membuat kita sulit untuk menerima kehilangan adalah karena kita terlalu memegang erat apa yang kita miliki atau apa yang kita dapatkan. Nah, apa yang Ayub lakukan? Ayub tidak memegang erat-erat apa yang dia punya. Harta bendanya tidak dia pegang erat-erat. Anak-anaknya tidak dia pegang erat-erat. Bukan berarti dia tidak menghargai, tetapi dia punya pemikiran ini bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Semakin kita pegang erat-erat, semakin kita berpikir bahwa ini pencapaianku, ini milikku, ini hasil usahaku, kita semakin susah untuk melepaskan atau susah untuk merelakan ketika hal itu diambil dari kita. Karena memang sesungguhnya segala sesuatu yang kita punya itu bukan milik kita, saudara. Anak-anak kita itu titipan Tuhan. Orang tua kita itu titipan Tuhan. Bukan cuma orang tua aja dititipin anak, tapi kita juga dititipkan orang tua. Semua yang baik datangnya dari Tuhan. Ada sebuah analogi dari Pastor Yeri. Dia kasih analogi seperti ini, saudara. Ini sangat bagus sekali ya. Ini menyentuh saya juga secara pribadi. Ada satu orang, ya dia punya handphone. Di dalam handphonenya ada uang elektronik, GoPay, OVO yang cukup banyak. Kemudian handphone itu ketinggalan. Dia mau flight terbang ke suatu tempat lah ya, di terminal. Ya kan biasanya terminal kan berdekatan antara pintu kita naik ke pesawat dengan pintu kita turun dari pesawat tuh biasanya satu pintu gitu di airport. Handphone itu tertinggal, ditemukan oleh satu orang. Ya, orang tersebut ambil handphone itu, kemudian yang punya handphone setelah mendarat di kota yang dituju, telepon kepada orang yang menemukan handphone itu. Dia telepon, diangkat, puji Tuhan. Kalau beberapa orang kan di Indonesia mungkin SIM-nya dikeluarin, handphonenya diambil gitu kan. Tapi ini kondisinya orangnya orang baik, orang benar. Dia handphone yang dia ketemuin itu dia tungguin orangnya sampai telepon, karena pasti ini penting. Namanya handphone zaman sekarang itu penting, ada data-data pribadi ya kan, penting banget. Orang yang punya handphone ini yang ketinggalan telepon dan bilang kepada orang yang menemukan handphonenya. Dia bilang, tolong ya handphone saya disimpan, 2 bulan lagi saya akan balik ke kota yang tadi saya tinggali. Itu saya akan balik ke sana, saya akan ambil lagi handphonenya. Kamu simpan dulu aja, nggak usah dikirim pakai tiki. Sayang duitnya, saya juga nggak butuh-butuh banget kok handphonenya. Tapi saya akan ambil balik lagi karena banyak data-data pribadi saya. Gitu. Tapi orang yang punya handphone ini bilang, kasih pesan, kamu boleh pakai semua yang ada di handphone saya. Pulsanya kamu boleh habisin, kuotanya kamu boleh habisin, uang yang ada di OVO, yang ada di GoPay, yang ada di semua digital rekening itu boleh kamu pakai. Itu karena itu kan ya bisa kamu pakai, itu cukup pakai nomor telepon aja. Kamu boleh beli makan pakai Gojek, apapun itulah kamu boleh pakai sampai habis. Oke, orang yang nerima handphone itu, yang menemukan handphone itu seharusnya secara otomatis akan meresponi seperti apa, saudara? Itu bukan handphone saya dikasih pinjem, dibolehin pakai semua yang ada di dalam handphone itu, pasti saya akan bilang terima kasih. Ya betul, saudara ya. Kemudian kalau yang punya handphone ini datang kembali dan meminta handphone itu, tolong dong balikin handphone saya. Kita yang sudah dikasih kehormatan untuk pakai handphone itu, menghabiskan semua uang yang ada di rekening digitalnya, apa yang akan kita katakan kepada orang yang punya? Kita akan bilang terima kasih. Karena itu bukan handphone kita, saudara. Sama seperti tadi yang sudah kita bahas di awal. Kehidupan ini yang kita punya, itu bukan punya kita, itu pemberian Tuhan. Segala sesuatu yang kita terima, mau itu pekerjaan, mau itu uang, itu semua pemberian Tuhan. Kalau kita kehilangan sesuatu karena kesalahan kita, karena keteledoran kita, kita boleh merasa menyesal atau merasa gusar gitu ya. Tapi kalau kita sudah memberikan yang terbaik, kita sudah menjaga dengan baik apa yang Tuhan berikan, dan kita menyadari itu pemberian Tuhan, tapi Tuhan ambil dengan caranya Tuhan, kita seharusnya bisa bilang juga terima kasih. Seperti Ayub bilang apa? Terpujilah nama Tuhan. Karena apa? Ya kalau kita bisa bilang Tuhan thank you untuk orang tua, ketika Tuhan ambil orang tua kita, kita juga bisa bilang thank you Tuhan.
sudah dikasih kesempatan bisa punya hubungan dengan orang tua. Gitu. Nah, jadi saudara, kita harus sama-sama ingat apa yang kita punya itu bukan punya kita. Apa yang kita miliki di dunia ini itu titipan Tuhan. Jadi yang pertama, untuk kita bisa menghadapi kehilangan, menyadari semuanya dari Tuhan. Itu bukan hasil usaha kita, itu bukan karena kita melakukan sesuatu akhirnya kita mendapatkannya, itu pemberian. Kalau itu titipan, kita harus bisa say thank you ketika kita menerima, dan kita bisa bilang thank you juga ketika Tuhan mengambil. Kan bahasa Indonesia bagus banget ya, terima kasih. Sudah terima, kita harus berani memberikan juga kembali kepada Tuhan, karena semuanya milik Tuhan. Amin saudara. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, gimana caranya supaya kita bisa menghadapi kehilangan? Ketika kita diberikan sesuatu, kita mensyukuri hal itu. Jangan sampai terlambat. Ya, banyak orang punya orang tua, punya anak atau punya saudara, punya teman yang baik. Kita lupa untuk menghargai apa yang kita punya. Kalau tadi kita menyadari, sekarang kita menghargai. Menyadari bahwa itu punya Tuhan. Yang kedua, kita harus menghargai apa yang Tuhan titipkan. Jangan kita sia-siakan. Hubungan yang baik harus kita jaga. Luangkan waktu dengan orang-orang yang kita kasihi. Luangkan waktu, apa yang kita punya, kita hargai, kita manfaatkan dengan baik. Amin. Ya, jangan sampai orang tua kita sudah gak ada, kita baru menghargai mereka, terlambat. Jangan sampai anak-anak kita udah gak ada, kita baru menyadari. Ketika anak kita kepahitan, kita baru menyadari. Dari sekarang, ayo kita menghargai. Ayo kita menghargai. Menghargai itu apa? Spend waktu dengan orang yang kita kasihi. Memberikan sesuatu yang mereka suka, kasihi mereka, puji mereka. Ya saudara, jadi yang pertama, menyadari semua dari Tuhan, bukan punya kita. Yang kedua, hargai apa yang Tuhan titipkan. Amin. Dan yang ketiga, untuk menghadapi kehilangan, kita harus tenang. Kita gak akan bisa menghadapi kehilangan kalau kita gak tenang. Jangan berpikir bahwa mungkin karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Kita menyalahkan diri sendiri, berusaha mengembalikan apa yang sudah gak ada. Kita gak tenang, akhirnya apa yang terjadi? Kita terus-terusan ada di perasaan bersalah, perasaan tidak bisa menerima. Nah, jadi yang ketiga, kita harus tenang. Kehilangan itu adalah salah satu ujian. Ini ajaibnya Tuhan ya. Bagi iblis itu mau kasih cobaan ke kita. Supaya apa? Supaya kita dicobai. Tapi kita yang di dalam Tuhan, pencobaan itu Tuhan rubah menjadi ujian. Ujian itu berarti apa sih? Kehilangan yang kita hadapi, kesusahan yang kita hadapi, itu menjadi ujian yang membuat kita jadi semakin dewasa. Menjadikan kita semakin serupa Kristus. Awalnya iblis menggunakan cobaan supaya kita menjauh dari Yesus. Yang namanya cobaan itu pasti membuat kita jauh dari Tuhan. Itu tujuannya iblis. Tapi karena kita di dalam Tuhan, Tuhan merubah pencobaan itu menjadi ujian yang mendewasakan kita. Bagi kita yang ada di dalam Tuhan. Nah, untuk kita menghadapi kehilangan yang kategorinya termasuk di dalam ujian, kita butuh tenang. Ya saudara, kalau pernah ke sekolah atau mungkin melewati satu tempat, pernah mungkin saudara nganterin anak saudara lagi ikutin ujian. Biasanya itu kalau di ujian nasional, ya di depan pintu kelasnya biasanya ada tulisan, harap tenang, sedang ada ujian. Pernah saudara ya, pernah lihat kata-kata itu ya, atau perintah itu kalau misalnya ke sekolahan atau ke tempat pengujian. Kalau memang lagi masa ujian, biasanya ada tulisan itu tuh, harap tenang, sedang ada ujian. Karena memang di dalam ujian butuh ketenangan. Kalau nggak tenang, pusing saudara. Saya pernah ujian nasional waktu sekolah. Saya ingat banget, karena ujian nasional itu biasanya kan yang menjaga dari sekolah lain. Nggak boleh dari sekolah sendiri. Takutnya kalau dari sekolah sendiri ada permainan curang lah di sini, nyontek atau apa. Jadi diputar saudara. Nah, guru-guru yang menjaga itu biasanya tiap kelas itu dari sekolah lain. Nah, suatu hari ketika saya sedang ujian, guru-guru yang menjaga dari sekolah lain itu berisik, ribut banget, ngobrol satu sama lain. Lah kan kita lagi ujian ya.
Kita lagi ujian ya jangan berisik dong. Kalau berisik kita nggak bisa fokus. Kerjain soalnya bisa buyar, mau ngejawab soal bingung. Kalau apalagi soalnya matematika ya kan 1 tambah 1 jadi 3 saudara. Atau 4 kali 4 jadi 24. Salah semuanya gitu loh. Ya kan jadi semuanya jadi buyar. Apa yang saya lakukan? Saya pergi izin ke toilet, saya lapor. Pak ini saya lapor ke salah satu guru yang memang di sekolahan saya, kan memang tetap jaga di kantor guru ya. Saya bilang, ini berisik banget, saya nggak bisa kerjain ujian. Akhirnya ditegur, tenang. Nah ketika tenang, saya bisa fokus ngitung dengan benar lagi. Ya, saya bisa ngitung dengan benar, saya bisa mengerjakan soal dengan baik. Semua teman-teman yang lain juga bisa mengerjakan soal dengan baik. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa menghadapi kehilangan, menghadapi ujian, kita butuh ketenangan. Kalau enggak kita nggak bisa. Kita nggak bisa, apapun yang kita lakukan bisa salah saudara. Ya semuanya bisa berantakan. Makanya kalau Tuhan Yesus bilang apa? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Ada ketenangan di dalam Tuhan Yesus. Jadi ingat saudara, untuk menghadapi kehilangan, yang pertama adalah kita harus menyadari seperti Ayub, semuanya tuh punya Tuhan. Semuanya itu dari Tuhan. Kalau di Ayub 2 aja tuh, Ayub kan setelah kehilangan semua itu diuji lagi. Karena iblis mendapati Ayub masih tetap stay sama imannya, dia tidak mengutuki Tuhan. Apa yang terjadi? Iblis datang lagi sama Tuhan dan iblis minta izin, saya mau kulit ganti kulit. Saya pengen bikin Ayub borokan. Ke Tuhan penyakit kulit. Dan Tuhan bilang, oke, tapi kamu sisakan nyawanya, jangan bunuh Ayub. Akhirnya Ayub badannya gatal-gatal semua, korengan sampai harus menggaruk dengan beling. Dan istrinya bilang, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Ayub 2 ayat 9. Kutukilah Allahmu dan matilah. Kata istrinya kayak gitu saudara. Tetapi apa yang Ayub jawab? Respon Ayub berkata, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Kita nggak. Ayub punya pemikiran yang luar biasa. Dia percaya bahwa Tuhan masih pegang kendali. Nah saudara ingat, segala sesuatu itu Tuhan berikan kepada kita untuk kita menikmati, untuk kita hargai, untuk kita kelola dengan baik. Tapi ada waktunya Tuhan akan ambil. Karena itu sadari semua dari Tuhan, itu titipan Tuhan. Ketika itu diambil, say terima kasih seperti kita bisa menerima hal itu. Jangan sampai kita udah terima, waktu Tuhan ambil kita bisa ngoceh-ngoceh sama Tuhan, jangan. Tetapi ketika kita menerima kita say thank you, ketika diambil kita say thank you. Yang kedua, hargai apa yang sudah diberikan. Jangan sampai terlambat. Udah diambil kita baru belajar menghargai, salah, terlambat. Hargai hubungan dengan orang tua kita, hargai hubungan dengan orang-orang yang kita kasihi. Ya, apa yang ada di pikiranmu ungkapkan. Kalau kamu sayang, kalau kita sayang sama seseorang, sama papa mama kita, say it. Cium orang tua kita, peluk orang tua kita, teleponin kerabat kita. Jangan sampai Tuhan panggil kita baru merasa, aduh aku udah 2 bulan gak telepon dia, aku udah 2 bulan gak menghubungi dia. Amin saudara, hargai. Ya, kemudian ingat yang ketiga, ujian itu kan datangnya bukan dari Tuhan. Cobaan datang dari iblis, tapi Tuhan mengubah cobaan jadi ujian yang mendewasakan kita. Nah, di dalam ujian ujian yang kita hadapi, di mana ada yang namanya kehilangan, kita butuh ketenangan. Karena kalau nggak tenang, kita nggak akan bisa menghadapi ujian. Amin, saudara. Itu aja yang saya mau bagikan. Ayo kita sama-sama sadari ini, sadari bahwa semuanya dari Tuhan dan semuanya untuk Tuhan. Dan ayo kita belajar menghargai apa yang sudah Tuhan berikan. Dan yang ketiga, ayo kita sama-sama tenang, belajar untuk tenang. Dan percayalah, ya saya tutup dengan ayat ini, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa sih? Pada saat kita diberkati, pada saat kita tidak diberkati, atau pada saat kita sedang kesusahan, sedang senang, sedang berduka atau sedang suka, sedang sakit ataupun sehat, di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ingat saudara, fokus kita adalah terus mengasihi Tuhan karena Tuhan selalu mengasihi kita. Percayalah bahwa dalam segala hal Tuhan turut bekerja, baik itu di dalam kehilangan atau di dalam hal yang menyenangkan. Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami Bapa untuk menyadari bahwa semuanya itu dari Tuhan dan semuanya buat Tuhan.
Dan Bapa, ajar kami untuk menghargai apa yang sedang Tuhan titipkan. Jangan sampai kami gak bisa mengelola apa yang Tuhan titipkan dengan baik. Jangan sampai kami tidak menghargai hubungan yang Tuhan berikan, orang tua, anak-anak, keluarga. Tapi biar kami menghargai mereka, jangan sampai ketika Tuhan ambil kami baru belajar menghargai, itu terlambat. Dan yang ketiga, ingatkan kami bahwa setiap pencobaan yang iblis berusaha berikan kepada kami, Engkau ubah itu menjadi ujian yang mendewasakan kami. Dan di dalam ujian yang kami hadapi, kami butuh ketenangan. Mampukan kami untuk tenang. Karena ketenangan hanya bisa kami dapatkan ketika kami melekat sama Yesus. Ketika kami duduk diam di kaki Yesus. Ingatkan kami Bapa. Dan kami percaya kami jadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Mampu menghadapi kehilangan. Mampu menerima kehilangan. Dan terus menjadi pribadi yang dewasa. Dan kami percaya di dalam segala hal Engkau turut bekerja. Mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.